Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Edwin dalam Opsiana Podcast episode ke-36. Di episode 36 kali ini gue bakal bahas tentang portofolio. Kira-kira portofolio itu penting gak sih buat karir kita ke depannya nanti? Dan kalau penting, bagaimana caranya agar kita bisa memaksimalkan portofolio kita agar nanti lebih mudah dalam mencari pekerjaan? Jadi kalian tinggal duduk santai aja atau mungkin mau baringan, terserah kalian. Karena gue bakal bahas ini hanya di Opsiana Podcast episode 36. Tapi sebelum gue mulai, gue mau disclaimer dulu bahwa portofolio yang gue bahas di sini adalah portofolio dalam dunia karir. Bisa berupa karya atau pengalaman kerja, bukan portofolio yang ada di dunia finansial gitu ya. Karena yang gue bahas di sini portofolio yang berbasis skill atau kemampuan dan bukan portofolio berbasis aset untuk investasi, beda. Jadi portofolio itu adalah semacam atau sekumpulan hal yang merupakan hasil dari rekam jejak elu atau mungkin pencapaian elu selama elu berkarir. Bentuk portofolio sendiri itu biasanya bisa dokumen, bisa sertifikat, dan bisa juga dalam bentuk hasil karya. Intinya, portofolio itu adalah bentuk nyata dari kerja keras kita. Lalu bedanya sama CV apa? Kalau CV itu adalah rangkaian jejak kehidupan elu dari elu lahir sampai elu sekarang ini. Ya maksudnya dari elu lahir itu adalah data-data pribadi elu, tanggal lahir lah, tempat lahir. Kemudian dilanjutkan dengan jenjang pendidikan lu, lalu karir lu, dan juga pencapaian lu. Pokoknya itu cuma semacam rangkaian histori aja. Sedangkan portofolio itu adalah buktinya. Misalnya, gue pernah menang olimpiade nih. Buktinya apa? Buktinya adalah sertifikat gue pernah menang olimpiade. Seperti itu. Langsung to the point-nya aja. Apakah portofolio itu penting? Menurut gue personal, portofolio itu penting ketika lu dihadapkan dalam beberapa situasi. Yang pertama, lu itu fresh graduate. Karena lu saat menjadi fresh graduate, lu itu belum punya pengalaman kerja. Oke lah, pengalaman kerja lu itu magang. Cuma apakah perusahaan yang tempat lu ngelamar itu mempertimbangkan magang? Kita nggak ada yang tahu. Next, yang kedua, lu itu punya jenjang pendidikan yang di bawah rata-rata. Nggak bisa disangkal bahwa sampai saat ini banyak banget perusahaan yang kalau naruh lowongan pekerjaan itu mereka masih mencantumkan minimal jenjang pendidikannya. Padahal kan banyak banget orang-orang yang sebenarnya punya potensi atau skill yang keren-keren, tapi karena lowongan pekerjaan itu terbatas pada jenjang pendidikan, akhirnya mereka nggak bisa ngelamar. Tapi dengan adanya portofolio, setidaknya kalau lu punya skill yang berhubungan dengan bidang perusahaan tempat lu ngelamar kerja itu, lu akan dipertimbangkan karena lu punya pengalaman kerja dan lu punya skill yang dibutuhkan. Setidaknya lu masuk ke dalam salah satu kandidat untuk diterima kerja. Harapannya sih seperti itu. Yang ketiga, ketika lu berasal dari sebuah institusi yang tidak terkenal. Sebenarnya banyak banget menjadi kekhawatiran calon mahasiswa ya, ketika mereka lulus SMA atau mau lulus SMA, mereka itu pengen banget masuk ke universitas A yang terkenal, tren. Pokoknya booming lah kalau lu bisa masuk situ. Pas ikut ujian masuk, gagal. Akhirnya lanjut ke universitas B yang biasa aja, nggak se-booming si A. Biasanya yang mengalami ini adalah anak-anak muda yang mau kuliahnya di kampus-kampus negeri.
Ya kita tahu lah, melalui SNMPTN dan juga SBMPTN kan kita bersaing tuh dengan seluruh anak-anak muda di seluruh Indonesia. Dan gue juga mengalami hal seperti ini, dimana gue udah ikut berjuang tapi tetap gue nggak bisa masuk ke kampus-kampus negeri yang udah booming banget gitu loh. Sedih sih, cuma mau gimana lagi, masa gue ratapin terus. Makanya gue coba buat move on dan gue memperbaiki kualitas diri gue dengan menambah ilmu, belajar secara proper di kampus gue, cari ilmu dari luar, pengalaman kerja dari luar, sembari gue memperbaharui terus portofolio dan CV gue selama gue ada dalam masa kuliah tersebut. Meskipun banyak yang bilang ya kalau lu kuliah di kampus negeri peluang kerja lu lebih besar, tapi kan balik lagi kalau lu berhadapan di HRD, lu harus bisa menunjukkan kelebihan lu, dan portofolio adalah salah satu bukti kelebihan yang lu miliki. Terlebih kalau lu bisa membuktikan lu punya pengalaman kerja. Jujur ya, gue buat podcast yang ngebahas topik kali ini karena gue punya kegelisahan tersendiri. Jadi gue dulu sempet ikut organisasi di kampus gue, di mana organisasi itu semacam outsourcing para mahasiswa buat ngerjain project-project. Intinya ya freelance lah. Tapi gue harus nyari talent. Sebutan buat mereka itu talent ya. Permasalahannya muncul ketika organisasi gue ini mulai melakukan perekrutan para mahasiswa yang akan dijadikan outsourcing atau kita nyebutnya talent, di mana organisasi gue itu meminta syaratnya berupa CV dan juga portofolio. Sebenarnya portofolio itu opsional ya, yang penting itu CV. Dan jujur gue sebenarnya udah agak protes juga, kenapa lu minta CV dong, lu kan semacam outsourcing buat freelance gitu ya, harusnya lu minta portofolio juga. Dan bener aja pas perekrutan dimulai, yang daftar itu sedikit. Pas disurvei ternyata kayak males aja bikin CV. Dan dari semua yang udah ngedaftar dan ngirim CV, mereka itu sebagian besar cuma bener-bener ngirim CV-nya aja. Portofolionya ya ada yang cuma ya perintilan-perintilan gitu. Pokoknya lebih banyak yang ngirim CV deh. Portofolio itu bisa dihitung dengan jari. Pokoknya satu tangan cukup lah buat ngitungnya. Dan posisi gue saat itu adalah gue masih ngejalanin usaha gue, dan juga gue lagi butuh 2 orang, yang satu buat ngejalanin sosial media usaha gue, which is gue butuh orang desain, dan satu lagi gue butuh seorang programmer buat ngebuatin website e-commerce gitu. Cuma ya gimana ya, kayak nggak ada portofolio yang bisa menunjukkan kinerja mereka, gue agak ragu gitu. Padahal saat itu gue masih willing buat bayar mereka bulanan. Dan ini bukan cuma terjadi di kampus gue. Dari beberapa teman-teman gue di kampus lain yang juga udah punya usaha, dimana mereka lagi butuh beberapa tenaga kerja dari mahasiswa, mereka nggak nemu yang klop karena kurang aja portofolionya. Di sini tuh gue pengen nunjukin bahwa portofolio juga menjadi salah satu komponen yang penting selain CV. Dan menurut beberapa HRD yang udah pernah gue ajak ngobrol, mereka bilang bahwa banyak anak-anak muda yang nyantumin di CV, mereka bisa A, mereka bisa B, mereka bisa C. Cuma mereka nggak mencantumkan portofolionya, sehingga si HRD ini menjadikan apa yang dicantumkan di CV itu menjadi bahan pertanyaan ke calon pekerjanya tadi. Salah satu pertanyaan yang biasanya muncul ketika mereka melihat hal yang kalian cantumkan atau skill yang kalian cantumkan di CV adalah, oh kamu bisa ini, udah pernah buat apa aja dengan ini. Sebenarnya pertanyaan yang diajukan itu kan bukan hal teknis ya. Dan biasanya kita kan jawab, oh aku bisa ini, bisa ini, bisa ini, pernah buat ini, pernah buat ini, pernah buat ini. Ya udah gitu aja. Paling HRD jawab, oh kayak gitu. Tapi akan beda ceritanya ketika lu ngebawa portofolio, lu tunjukin ke depan dia, aku pernah buat ini, lu tunjukin. Dengan begitu dia bisa sambil nanya, oh buat gini, kok desainnya kayak gini, bagus juga ya, ini permintaannya dari siapa, oh dia kok maunya begini. Akhirnya lu dapat berkomunikasi dengan baik dengan HRD tersebut dan meningkatkan kemungkinan lu buat diterima kerja di perusahaan tersebut. Oke, sekarang masuk ke pembahasan utamanya. Kalau portofolio itu penting,
bagaimana caranya agar kita bisa memperbaharui atau memperbagus portofolio yang kita miliki. Ada beberapa cara untuk memperbagus portofolio lu. Yang pasti yang pertama adalah dengan take the real project. Dengan mengerjakan project, lu bisa mendapatkan uang dan juga portofolio secara bersamaan. Biasanya ketika lu ngerjain project dan projectnya itu udah selesai, lu itu akan mendapatkan bayaran, tapi lu masih punya hak untuk mengatakan bahwa lu pernah dibayar untuk mengerjakan project ini dan ini adalah hasilnya, dan itu fair kok. Selain itu juga membuktikan bahwa apa yang kalian kerjakan dan kalian buat itu bisa digunakan oleh orang lain. Tapi ketika gue bilang real project, bukan berarti project yang selalu berasal dari orang lain atau dari instansi yang ngebayar lu buat ngerjain project. Enggak, jadi real project itu juga bisa berasal dari diri lu sendiri. Makanya jangan heran ketika lu browsing di internet, lu banyak nemuin orang-orang yang nyediain template presentasi gratis, orang yang nyediain template website, bahkan ada juga orang-orang yang nerbitin buku sendiri, nggak pakai publisher, jadi kayak self publishing gitu. Nah itu buat portofolio mereka. Lalu orang-orang yang bikin video YouTube itu juga portofolio mereka. Lalu next, bagaimana caranya untuk membuat atau memperkuat portofolio lu adalah dengan mendapatkan sertifikasi. Sertifikasi itu apa sih? Sertifikasi itu semacam tanda bahwa lu menguasai satu buah skill atau satu buah produk. Biasanya yang mengeluarkan sertifikasi ini adalah sebuah lembaga atau instansi yang kredibel, sehingga ketika lu punya sertifikasi ini dan lu tunjukin ke orang itu udah wah, oke lah, terbukti. Seperti itu. Di dunia IT, sertifikasi itu cukup penting. Kenapa? Karena kalau lu punya sertifikasi itu akan membantu meningkatkan dalam tanda kutip derajat lu di dunia kerja nanti, dan juga menentukan gaji lu di dunia kerja. Kalau lu S1 IT atau S1 komputer dan gua bukan S1 tapi gua punya sertifikasi, orang bakal melihat sertifikasi gua karena gua punya skill yang terspesialisasi ke arah sana dan udah diakui juga oleh instansi yang kredibel tersebut. Makanya sertifikasi itu cukup penting. Lalu ada juga sertifikasi lainnya. Kita nyebutnya dengan sertifikasi profesi. Yang lagi baru-baru ini setahu gue adalah sertifikasi barista yang dikeluarkan oleh Backcraft kalau nggak salah. Gue nggak tahu sih dikeluarin oleh Backcraft atau Backcraft menjadi fasilitator, gue nggak tahu. Nah jadi itu dua tips utamanya, dan ada satu tips yang menurut gue cukup penting tapi sifatnya suportif adalah manfaatkanlah teknologi. Gue itu orang IT dan gue itu ketika ngebuat portofolio gue nggak bisa ngedesain dari benar-benar scratch atau awal. Ya udah gue manfaatkan teknologi yang membantu gue untuk membuat desain yang sederhana aja, gak usah yang rumit-rumit banget. Atau mungkin lo itu orang yang bidangnya di komunikasi, public speaking. Lo itu butuh website tapi lo nggak perlu juga harus bisa ngoding buat bikin website pribadi lo. Lo bisa manfaatkan semacam website builder buat bikin website pribadi lo. Lalu lu mau sertifikasi tapi lu nggak tahu nih sertifikasi di mana. Coba aja lu pakai internet, googling di mana sertifikasinya itu ada dan bagaimana cara dapetinnya, lalu kapan. Biasanya sertifikasi itu kan punya jadwal-jadwal tertentu. Makanya tetap harus update kalau lu mau ngambil sertifikasi itu. Lalu juga manfaatkanlah media sosial kalian buat memperbagus portofolio kalian. Jangan dipakai cuma buat komen-komen postingan orang, stalking mantan, ya janganlah kayak gitu-gituan. Karena banyak kasus ya HRD sekarang ini ketika mereka mau merekrut tenaga kerja, mereka juga ngecekin sosial media dari si pelamar itu. Makanya manfaatkanlah sosial media kalian sebijak mungkin. Karena itu juga akan menentukan karir kalian ke depannya nanti. Dan satu lagi yang berhubungan dengan teknologi adalah portofolio kalian, mau yang lama atau yang terbaru, harus kalian terus keep update dan juga kalau bisa kalian upload ke internet. Dengan begitu orang-orang akan lebih mudah mengaksesnya, terlebih dari bagian HRD atau perekrutan.
Ya sekarang banyak lah platform-platform yang memang dibuat untuk menampung portofolio kita sebagai tenaga kerja. Tergantung bidang-bidangnya masing-masing lah. Well, gua rasa itu aja sih untuk pembahasan di podcast episode 36 kali ini. Gue harap bermanfaat. Dan jangan lupa follow juga Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia dan dapatkan updatean terbaru dari Opsiana Podcast. Karena Opsiana Podcast itu bukan cuma podcast ya, gue juga ada blognya dan gue bakal sharing. Nanti ada linknya di Instagram, kalian bisa klik itu ngelink kemana-mana, tenang aja. Jadi opsi ada di tangan kalian. Meskipun portofolio merupakan salah satu penunjang dalam kehidupan karir kita, bukan berarti ketika kita membuat portofolio kita tidak bersungguh-sungguh. Oleh karena itu, tuangkanlah segala hal yang kalian miliki ke dalam portofolio kalian. Sekian dari gue Edwin, Opsiana Podcast. Thank you.